berikut. Untuk perkara nomor 118 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Bahwa para pemohon telah melampirkan bukti berupa karya tulisnya yang dipublikasikan pada media massa nasional berupa kritik terhadap kebijakan rangkap jabatan wakil menteri. Meskipun kegiatan para pemohon tersebut merupakan bentuk perhatiannya terhadap isu ketatanegaraan tentang rangkap jabatan wakil menteri, namun karena substansi yang disampaikan oleh para pemohon dalam tulisannya tidak digunakan oleh pemerintah dalam kebijakan rangkap jabatan wakil menteri, bukan berarti hak konstitusional para pemohon serta merta mengalami kerugian spesifik, aktual, ataupun setidaknya potensial. Karena karya tulis tersebut tetap diakui, dijamin, dan dilindungi serta diberlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan para pemohon dengan pihak lain yang juga memberikan kritik terhadap kebijakan rangkap jabatan wakil menteri. Selain itu, terhadap uraian para pemohon yang menyatakan mengalami kerugian hak konstitusional secara spesifik dan aktual akibat dari diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran di bidang pendidikan, menurut Mahkamah, anggapan kerugian hak konstitusional sebagaimana diuraikan para pemohon tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kerugian yang bersifat aktual, bahkan bukan juga sebagai kerugian yang bersifat potensial. Karena kerugian yang bersifat potensial haruslah dimaknai sebagai kerugian yang berdasarkan penilaian yang wajar yang dapat dipastikan terjadi atau akan terjadi, bukan hanya sebagai bentuk hak kekhawatiran semata. Terlebih, dalam menguraikan kerugian hak konstitusional para pemohon tidak dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat atau kausal perubahan antara anggapan potensi kerugian hak konstitusional para pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya. Untuk perkara nomor 121 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2000 berkenaan dengan pemaknaan yang diminta dalam petitum permohonan aku. Lebih lanjut, para pemohon juga tidak dapat menguraikan korelasi antara bagian posita dengan petitum. Selain itu, pemaknaan baru yang dimohonkan para pemohon merupakan bentuk perumusan posita yang tidak lazim dalam pengujian undang-undang. Dengan fakta hukum tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para pemohon adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku, namun oleh karena para pemohon dalam perkara nomor 118, 121, 124, dan 126 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku, serta permohonan dalam perkara nomor 125 dan 127 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tidak jelas atau kabur atau obskur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan para pemohon lebih lanjut. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon nomor 118 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 121 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 124 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 125 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, nomor 126 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, dan nomor 127 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Suharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Anwar Usman, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 14 bulan Agustus tahun 2025 untuk perkara 121, 124, 125, dan 126 PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025, dan pada hari Senin tanggal 25 bulan Agustus tahun 2025 untuk perkara 118 dan 127 garis miring PU garis datar 23 Romawi garis miring 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum
pada hari Kamis tanggal 28 bulan Agustus tahun 2025 selesai diucapkan secara bersamaan pada pukul 13:51 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut yang sebagaimana nama-nama di atas dengan dibantu oleh Francisca, Wilma Srilahi, Sukri Asari, Idaria Tambunan, Akmarina Rasika, dan Rizky Amalia sebagai panitia pengganti, serta dihadiri oleh para pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Dilanjut untuk pengucapan perkara nomor 97.